Makhluk gaib atau makhluk halus di alam gaib terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama makhluk gaib asli penghuni alam gaib, sedangkan yang kedua bukan penghuni asli alam gaib. Penjelasannya sebagai berikut. Di alam gaib banyak sekali jenis dan golongan makhluk halus atau makhluk gaib, misalnya bangsa jin, genderuwo, peri, hodam mustika, iblis, siluman, kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Sedangkan jenis siluman, pocong dan arwah atau roh penasaran bukan termasuk penghuni asli alam gaib, karena jenis ini pernah hidup dan tinggal di alam dunia atau alam manusia, dan setelah meninggal dunia kemudian pindah dan masuk di alam gaib. Makhluk gaib atau makhluk halus yang asli penghuni alam gaib bersifat energi, karena jasad atau fisiknya berupa energi. Sedangkan makhluk halus yang berasal dari manusia bersifat roh. Itulah perbedaan makhluk halus asli alam gaib dan pendatang. Karena itulah makhluk gaib memiliki efek atau pengaruh terhadap manusia. Makhluk gaib dari golongan hitam energinya dominan negatif, dan tentu saja punya pengaruh negatif terhadap manusia di sekitarnya. Begitu juga sebaliknya. Makhluk gaib dari golongan putih energinya dominan positif, dan tentu saja energinya punya pengaruh positif terhadap manusia di sekitarnya maupun di dekatnya. Dengan catatan bukan berarti sifat energinya yang positif tidak bisa berubah menjadi negatif. Selain sifat energinya, pengaruhnya terhadap manusia juga dipengaruhi dari psikologis dan karakter makhluk gaib. Makhluk gaib golongan putih yang dominan energinya positif, saat kondisi marah sifat energinya bisa berubah menjadi negatif. Sedangkan karakter atau sifat dari makhluk gaib juga punya pengaruh tersendiri terhadap manusia. Misalnya, makhluk gaib yang berkarakter keras akan memancarkan energi yang panas dibandingkan makhluk gaib berkarakter lembut atau halus. Sedangkan makhluk gaib yang berkarakter halus atau lembut akan memancarkan energi yang sejuk atau dingin dibandingkan makhluk gaib yang berkarakter keras. Sehingga efek atau pengaruhnya terhadap manusia akan terasa lebih cool atau dingin. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa makhluk gaib yang berenergi negatif bisa berpengaruh negatif terhadap manusia di dekatnya. Dampak negatifnya bisa merugikan manusia di sekitarnya. Salah satunya bisa merusak sel-sel tubuh manusia. Sedangkan dampak energi dari karakter makhluk gaib yang keras, energinya yang terpancar bisa berefek positif dan juga berefek negatif. Pancaran energinya yang panas, dampak positifnya bisa menimbulkan semangat bagi manusia di dekatnya. Selain bisa menimbulkan semangat, efek energinya yang panas juga bisa membuat manusia di dekatnya menjadi lebih berwibawa. Ini berlaku bagi makhluk gaib yang menjadi khodam pusaka, mustika, dan khodam pendamping maupun khodam ilmu. Sedangkan efek negatifnya dari pancaran energi panas dari makhluk gaib antara lain bisa menghambat kerejekian manusia, bisa merusak sel-sel tubuh manusia yang ketahanan tubuh atau imun manusia yang melemah,
khususnya manusia yang sudah usia tua. Apalagi pancaran energi makhluk gaib yang bersifat panas dan tajam, efeknya bisa merusak sel-sel tubuh manusia bagian dalam, dan bisa berakibat fatal terhadap manusia di dekatnya. Ini berlaku bagi khodam pusaka, mustika, pendamping maupun khodam ilmu. Sedangkan pancaran energi makhluk gaib yang bersifat dingin atau sejuk, efek positifnya akan memudahkan datangnya kerejekian bagi manusia di dekatnya. Ini berlaku bagi makhluk gaib sebagai khodam pusaka, mustika, pendamping, dan khodam ilmu. Pancaran energi makhluk gaib yang bersifat dingin atau sejuk, selain ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Ini berlaku bagi khodam pusaka, mustika, pendamping, dan khodam ilmu, antara lain kurang berwibawa dan kurang bersemangat. Yang dimaksudkan dalam hal ini bukan makhluk gaib dari golongan pesugihan. Makhluk gaib dari jenis pesugihan dominan berenergi negatif dan mengharapkan imbalan terhadap manusia pelakunya. Mereka akan mengadakan kontrak terhadap manusia pelakunya. Sudah sewajarnya kita sebagai manusia untuk bijak dalam bersikap dan bertindak, terutama bersikap dan bertindak yang berkaitan dengan makhluk gaib. Meskipun saat ini sudah zaman modern, keberadaan makhluk gaib akan terus ada, meskipun di negara modern. Mau percaya maupun tidak, keberadaan makhluk gaib akan terus ada, mungkin saja interaksinya yang berbeda. Karena mereka juga punya kehidupan tersendiri. Dan perlu diketahui bahwa energi tak bisa dimusnahkan tapi bisa berubah bentuk. Uraian mengenai pengaruh energi makhluk gaib terhadap manusia ini jarang sekali dibahas dan diungkap. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus mengungkap misteri alam yang tersembunyi.